Maka bid'ah atas dasar definisi ini berarti yang namanya urusan-urusan teknologi keduniaan yang baru-baru yang dulu tidak ada itu bid'ah secara bahasa. Bahkan kalau bid'ah secara bahasa, langit bumi ini juga bid'ah. Kalau bid'ah secara bahasa berarti antum dari kepala sampai kaki juga bid'ah karena antum dulunya tidak ada. Inilah pengertian bid'ah secara bahasa. Maka kalau secara bahasa Allah itu berbuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Allah sendiri mengatakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang telah mengadakan langit bumi yang dulunya langit bumi tidak ada. Bid'ah. Allah yang berbuat bid'ah dengan menciptakan langit bumi. Maka bid'ah secara bahasa bukan bahasan kita. Yang dimaksud bid'ah jelek, buruk, tercela, neraka ancamannya, bid'ah secara istilah agama kita. Nah, baru ini yang akan kita kaji. Adapun secara bahasa antum sendiri bid'ah. Lalu apa antum tercela, jelek adanya mikrofon juga bid'ah secara bahasa. Dan secara bahasa bid'ah ini tidak tercela, silakan. Bahkan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih alim daripada aku tentang urusan dunia kalian, ya. Ada arti bid'ah secara bahasa yang kedua selain artinya apa tadi? Apa secara bahasa tadi artinya bid'ah? Sesuatu yang baru yang tidak ada. Taib. Ada yang kedua. Arti bid'ah secara bahasa masih belum istilah belum kita bahas belum. Secara bahasa arti bid'ah secara bahasa adalah artinya al-malal wat ta'ab, capek, letih. Bid'ah secara bahasa artinya capek, letih dalam bahasa Arab. At-ta'ab wal kalal. Ya. Pernah ada seorang sahabat ya, itu datang kepada Nabi. Dia mengatakan inni ubdi'a bi fahmilni. Wahai Rasul, gitu. Saya ini capek, bid'ah saya ini capek saya, letih ya Rasul. Bantulah saya ya Rasulullah. Yani bantu untuk mengembalikan gitu namanya kekuatannya. Kata Nabi, ma indi saya tidak punya apa-apa kata Nabi. Akhirnya seorang sahabat mengatakan ya Rasul, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasul, saya bisa tunjukkan kepada orang yang bisa bantu dia yang telah capek letih tadi. Nah, jemaah sekalian, korelasi arti secara bahasa dengan arti secara istilah itu mesti ada itu. Di dalam ilmu dalam keislaman ya, itu biasanya ada arti secara bahasa, ada arti secara istilah, dan itu biasanya ada keterkaitannya antara arti secara istilah dengan arti secara bahasa. Saya ulangi, arti secara istilah mesti ada kaitannya dengan arti secara bahasa. Yaitu apa? Bid'ah dalam agama juga gitu, perkaranya diadakan baru, dan juga bid'ah dalam agama itu capek jemaah. Capek mana bid'ah dengan sunnah? Hah? Capek mana? Capek bid'ah. Bid'ah itu kalau sholat itu 100 rakaat. Seperti sholat alfiyah. Sementara tahajud antum cukup 2 rakaat saja. Tapi kalau sholat alfiyah 100 rakaat. Baca qul tiap rakaat 10 kali. Menjadi 1000 qul dalam 100 rakaat. Capek enggak itu? Capek. Belum sholawat nariyah. Kalau yang sunnah baca sholawat Ibrahimiyah itu adalah 10 itu dalam beberapa riwayat. 1 kali Allah beri pahala 10. Cukup sekali tapi Allah balas berapa? 10. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang salawat kepadaku sekali saja, Allah akan memberi salawat kepadanya berapa kali? 10. Itu sunnah jemaah. Dan salawatnya salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Tapi apa yang terjadi dengan salawat nariyah? 4.444 kali. Dibaca malam hari. Nah inilah. Jadi bidah itu capek, letih. Jadi orang berbuat bidah dalam agama capek, letih.
Ada orang yang tiap malam jam berapa bangun. Lalu dia ngaji puji-pujian. Di speaker, ganggu kaum muslimin, ganggu manusia yang tahajud, mengganggu yang sedang baca Quran di rumahnya mungkin. Apalagi yang rumahnya dekat masjid itu, maka sangat terganggu. Maka saya menyarankan ya kawan, jangan beli rumah dekat masjid yang masjid itu bukan masjid sunnah. Karena antum akan terganggu dengan kemudaratan yang ada di masjid tersebut. Dan Rasul juga tidak menganjurkan rumah itu dekat masjid. Rasulullah tidak menganjurkan rumah dekat masjid. Pernah Jabir mengatakan bahwa ada sekelompok dari sahabat yang mau jual rumahnya supaya enak dekat masjid, maka Nabi melarang. Karena apa? Karena semakin jauh langkah ke masjid, semakin besar ganjaran di sisi Allah. Maka sekarang saya menyarankan jangan dekat masjid, apalagi masjid yang tidak sunnah. Karena akan terganggu dengan suara speakernya, dengan macam-macam renon-renonnya. Dan ini capek jemaah. Capek bangun, ya Masya Allah. Kalau dia pakai tahajud, Masya Allah. Tapi ini dipakai apa? Puji-pujian. Baca macam-macam. Ya, kadang ngelir-ilir, kadang sembarang dibaca. Sing penting, rame sing penting. Nah ini musibah para jemaah. Jadi saya ucapkan sekali lagi, Rasulullah SAW tidak menganjurkan. Ya kalau jadi tidak harus ya kawan. Percuma antum dekat masjid juga, nanti malah kerjanya masbuk terus ya karena merasa sudah apa? Ada loh yang gitu dulu ketika jauh Masya Allah semangat jalannya. Giliran dekat masjid malah masbuk terus. Ya. Maka lebih baik